Red flags dalam hubungan yang wajib kamu tahu. Saat berkencan dengan seseorang, mungkin terlalu mudah untuk kita melihat orang itu melalui kacamata berwarna dan melewatkan tanda-tanda mencolok bahwa ada sesuatu yang membuat mereka sepertinya tidak cocok untuk kita, baik itu secara kepribadian maupun secara sifat. Namun, sebagian dari kita menolak untuk menyadari hal itu. Dalam hubungan, tanda bahaya red flags adalah tanda bahwa orang tersebut mungkin tidak dapat memiliki hubungan yang sehat, dan melanjutkan perjalanan bersama akan berbahaya secara emosional. Jika pasanganmu menunjukkan salah satu tanda bahaya berikut, saatnya untuk berbicara dengan diri kamu sendiri dan dia tentang masa depan hubungan kalian. 1. Kekerasan fisik. Jika dalam hubunganmu atau pasanganmu pernah melakukan kekerasan fisik, maka kamu harus berpikir 1000 kali untuk melakukan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Jika pada masa pacaran dia sudah melakukan kekerasan fisik, maka tidak dimungkinkan dia akan melakukan hal yang sama pada saat setelah menikah. Jangan bertahan pada hubungan yang penuh dengan kekerasan fisik, kamu layak mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Segala bentuk kekerasan fisik harus ditanggapi dengan sangat serius. Jangan biarkan kamu bertahan pada hubungan yang penuh dengan kekerasan, karena hal itu akan berdampak pada anakmu kelak. 2. Pelecehan verbal dan/atau emosional. Seiring dengan pelecehan fisik, pelecehan verbal dan emosional juga merupakan tanda bahaya besar. Dalam hubungan yang sehat, kamu dan pasanganmu harus saling mendukung dan mendorong. Jika kamu dianggap tidak benar oleh pasanganmu seperti membuat kamu merasa bahwa kamu adalah masalah baginya, dianggap gila, dan kamu menjadi orang yang selalu tertuduh karena sesuatu hal, maka kamu dalam tanda bahaya. Itu adalah termasuk dari pelecehan verbal atau emosional, maka dari itu kamu harus segera menjauh dari orang-orang tersebut. Pikirkanlah kembali hubungan kalian jika kamu tidak mau hidup dalam ketidakbahagiaan. 3. Sikap posesif. Sikap posesif terhadap pasangan jika masih normal sangatlah baik. Namun jika sikap posesif tersebut sudah berlebihan, hal itu akan membawa kepada hubungan yang tidak sehat. Sikap posesif yang berlebihan ini akan mengikatmu kepada sikap untuk mengendalikanmu atau mengisolasimu dari teman atau keluarga, dan hal itu tidak benar dan tidak baik. Sikap posesif ini biasanya orang tersebut sangatlah manipulatif, jadi kamu harus berhati-hati, apalagi sikap posesif tersebut juga diikuti dengan permusuhan, ancaman, atau kemarahan. Hal itu sangatlah membahayakan. 4. Narsisisme. Narsisme adalah kepribadian yang berpikir bahwa kualitas diri paling tinggi atau memiliki kecenderungan untuk memuja diri sendiri, arogan, kurangnya empati, dan egois. Jika pasanganmu seorang narsistik, maka kamu harus memahami bahwa kamu tidak akan benar-benar dilihat olehnya. Karena orang-orang yang memiliki sikap narsistik cenderung lebih memuja dirinya sendiri dan suka meremehkan orang lain. Orang-orang dengan gangguan kepribadian narsistik beresiko menyebabkan masalah di banyak bidang kehidupan, seperti hubungan, pekerjaan, hingga masalah keuangan. Jadi untuk kamu yang memiliki pasangan narsistik, maka kamu harus lebih siap mental jika tidak kamu yang akan stres. 5. Tidak setia. Sebelum kamu menjalin hubungan dengan orang lain, sebaiknya kamu menanyakan tentang kehidupan percintaan masa lalunya. Jika orang tersebut memiliki masa lalu dengan perselingkuhan, maka kamu harus lebih berhati-hati, apalagi jika dia melakukan perselingkuhan lebih dari sekali. Ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang berulang dalam hubungan asmara dapat kamu jadikan pertimbangan sebelum memutuskan menikah dengan pasanganmu. Tidak setia adalah sikap yang tidak dapat diubah. Jika dia sudah terlalu sering selingkuh, maka dia tidak akan pernah berubah walau sudah terikat pernikahan. 6. Gaslighting. Gaslighting adalah jenis manipulasi yang digunakan untuk mempertahankan kendali atas orang lain dan menyangkal kenyataan orang itu secara aktif. Bagi orang yang menjadi korban gaslighting bisa terasa sangat membingungkan dan membuat mereka mempertanyakan emosi dan intuisi mereka sendiri. Korban merasa tidak nyaman dan tidak yakin tentang apa yang benar dan apa yang tidak. Para pelaku gaslighting biasanya orang-orang yang pandai berbohong. Jika pasanganmu sudah sering melakukan kebohongan, maka tidak akan diragukan lagi jika dia akan mahir menjadi pelaku gaslighting. 7. Dominan dalam mengambil keputusan. Tidak bisa diajak kompromi dan selalu mengambil alih keputusan tanpa mempertimbangkan sudut pandang kamu juga menjadi tanda bahwa hubunganmu masuk dalam kategori red flag.
Pada hubungan yang salah satu pasangan terlalu sering mengatur apa saja yang kamu harus lakukan. Mereka seringkali tidak suka dibantah dan tidak mau mendengar alasan apapun yang kamu berikan. Dia akan merasa paling berkuasa dalam hubungan tersebut. Jika kamu tidak mengikuti keinginannya, maka dia akan marah atau mengancam. Ingatlah, bahwa dalam suatu hubungan tidak ada yang paling berkuasa. Dalam hubungan adalah sebuah tim yang pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan bersama. 8. Breadcrumbing. Tak banyak yang tahu tentang istilah yang masuk dalam red flag ini. Breadcrumbing mungkin mirip seperti hubungan yang menggantung. Breadcrumber suka menggoda orang yang mereka sukai meski tidak punya keinginan untuk berhubungan lebih lanjut. Ciri-ciri orang seperti ini yaitu suka melemparkan perhatian, seperti sering mengirim pesan, memberi likes pada foto yang bahkan diunggah dari 1 tahun lalu, atau sering mengomentari unggahan kamu. Ketika target memberi perhatian balik atau menunjukkan ketertarikan, mereka akan kembali ke polanya, yaitu menghilang atau bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika kamu berada dalam siklus ini, sebaiknya tidak usah menanggapi. 9. Menurunkan harga diri. Kembali ke pelecehan verbal dan emosional, orang yang suka menurunkan harga diri pasangannya jelas tidak layak untuk dijadikan pasangan. Orang-orang yang seperti ini cenderung sering menganggapmu remeh, tidak berkualitas, atau dirimu jauh di bawah level dia. Jauhi orang yang selalu menganggapmu kurang. Jika pasanganmu menganggapmu sebagai pasangannya, dia akan menghormatimu apapun kekuranganmu dan akan menjadi pelengkap bagimu, bukan menjatuhkan atau menurunkan harga dirimu sebagai pasangan. 10. Alkoholisme dan ketergantungan narkoba. Untuk kamu yang memiliki pasangan kecanduan aktif pada alkohol atau penyalahgunaan narkoba atau zat lain, maka kamu harus berhati-hati. Dengan pasangan yang kecanduan aktif dengan alkohol ataupun narkoba akan membawa dampak buruk pada hubungan ataupun keluarga jika pada akhirnya akan ke jenjang selanjutnya. Orang dengan kecanduan aktif dengan alkohol atau narkoba cenderung memiliki emosional yang tidak stabil dan juga kebiasaan itu sangat menghabiskan uang dan merusak kesehatan. Tidak setiap red flags harus menjadi akhir dari suatu hubungan, tetapi memahami hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan akan membantu ketika memutuskan apakah akan bertahan atau tidak. Nah, itulah tadi beberapa tanda hubungan red flag yang perlu kamu tahu. Apakah kamu ada pada hubungan tersebut atau pada hubungan yang lebih aneh lagi? Coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.